Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sakit kembali malih wonten ing program ngaji online MBC NU Ngaglik Sleman DIY malam Kamis dengan jadwal kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau ini dumugi hadis nomor gangsal nggih. Kita waos malih. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, setiap orang man ahdatsa yang membuat baru fi amrina dalam urusan kita, yaitu kemarin syarahnya sudah urusan agama, urusan syariat, ma sesuatu laisa minhu yang bukan termasuk dari syariat atau agama, fahuwa raddun, maka hal yang baru itu ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, yang di dalam riwayat yang Muslim ada juga redaksi yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintah dari saya, artinya secara agama tidak punya dasar, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Pada pertemuan yang lalu saya menambahkan hadis yang lain yang dikutip dari Sahih Muslim tentang kulla itu ya, inna kalau kemarin redaksinya inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda Muhammad, itu yang kemarin. Ini saya kutipkan dari kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini yang kemudian menyebut kata-kata kullu bid'ah dolalah itu. Jadi ada dua versi yang kemarin pakai inna, yang ini nggak pakai inna. Khairul hadithi kitabullahi wa khairul, karena ada ayatnya ya, khairul hadi, kalau nggak ada titiknya khairul huda. Kemarin di hadis Sahih Muslim nggak pakai titik, jadi khairul huda. Ini sekarang pakai titik, jadi khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan ditambah yang lain di hadis yang lain lagi, wa kullu dhalalatin finnari. Kemarin saya cerita bahwa kata-kata semua ini kemudian ada yang memahami secara letterlek. Semua ya semua bid'ah itu sesat, semua. Tapi kemarin sudah saya jelaskan dengan beberapa contoh, ternyata tidak semua. Di Sahih Bukhari ada, kemarin saya matur dua contoh, soal sholat tarawih yang kemudian oleh sahabat Umar dikatakan sebagai ni'mal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Berarti bukan bid'ah yang sesat, ini baik kok. Kemudian juga kemarin saya beri contoh, satu lagi yang minggu lalu, yang di Sahih Bukhari juga, yang itu dikutip di banyak kitab ulumul Quran, termasuk Al-Itqan fi Ulumil Quran, ketika sahabat Umar menyampaikan usulan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk melakukan jam'ul Quran, program mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, satu mushaf. Bagaimana kemarin jawab sahabat Abu Bakar? Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang Rasul belum pernah melakukannya? Ini minggu lalu. Artinya apa? Ternyata tidak semua. Banyak yang baru yang tidak dilakukan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, terakhir kemarin saya pending. Nah, terus bagaimana memahami hadis dengan kata-kata kullu itu? Nah, ini monggo kita cermati lagi hadisnya yang menyebut kata-kata kullu. Saya kutip dari kitab Al-Wafi. Itu guys, jawabannya adalah jangan memahami hadis secara letterlek. Saya ulangi lagi. Jangan memahami hadis secara letterlek, secara lafziyah. Pokoknya apa bunyinya, apa tulisannya, ya itu. Bukan begitu. Coba, kalau kita pahami secara letterlek, ini akan bermasalah. Enggak, dipun cermati. Masalah tidak. Kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap yang muhdatsah itu yang dibuat baru. Dulu nggak ada, kemudian dibuat ada, itu muhdatsah. Atau setiap yang baru itu adalah ya. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Itu kullu muhdatsatin bid'atun.
Kemarin saya beri contoh, sholat kok pakai bahasa Indonesia. Wah, ini berarti hal yang baru, itu bid'ah. Tapi kalau itu semua, ya, saya, ya, jenengan punya HP, ya, punya HP, ya. HP ini baru atau tidak? Ya baru, ya baru itu artinya dulu nggak ada, ini sudah lama, ini sudah bukan kok kemudian baru beli. Baru itu dulunya belum ada, sekarang ada. Jadi HP ini baru atau tidak? Baru, wong dulunya nggak ada. Ya nggak hanya HP, laptop, ya, sepeda motor, mobil, pesawat terbang zaman Nabi kan belum ada itu semua. Itu berarti kalau itu dikatakan semua itu yang baru itu bid'ah, berarti semua itu bid'ah. Kalau letterlock. Tidak hanya HP, bahkan kita manusia ini baru atau tidak? Baru, yang nggak baru hanya Allah. Kita itu dulu nggak ada, tahun 1910 kita belum ada yang lahir. Jadi kan lain tahun kita. 70? Oh, ini ibu-ibu 70, kayak mbak-mbak ini 9 piro nih, hampir 2000. Okay. Berarti kita itu baru, loh, nek kita tuh pahami secara letterlock. Berarti kita ini semua baru, semua yang baru adalah bid'ah. Semua yang bid'ah adalah dhalalah, semua yang dhalalah adalah di neraka. Berarti kita itu semua di neraka. Kalau memahami letterlock. Jadi jangan dipahami secara letterlock. Sebetulnya banyak yang kemudian mengatakan, oh itu kan hanya urusan agama. Kan gitu. Semua yang baru itu bid'ah, itu dalam urusan agama. Berarti dia sudah tidak letterlock itu. Dan itu sejalan dengan hadis yang kita baca ini, karena ada kata-kata ma laisa minhu atau fi amrina, man ahdatsa fi amrina. Amrina itu agama. Artinya apa? Sebetulnya orang sudah memahami hadis dengan satu pembatasan, bukan letterlock. Artinya apa? Dilihat konteksnya, dilihat hadis-hadis yang lain, dikaitkan juga dengan hadis yang ini. Maka jenengan mungkin pernah mendengar kata-kata setiap yang baru adalah bid'ah, itu adalah urusan agama. Oke, ini berarti sudah nggak letterlock. Tapi ketika diteruskan wa kullu bid'atin dhalalah, dia itu nggak konsisten. Yang awal itu kullu dengan pembatasan khusus agama, artinya kullu muhdatsatin diniyatin itu bid'atun. Tapi ketika wa kullu bid'atin balik lagi letterlock. Loh, harusnya konsisten dong. Wong tadi di depan dia sudah konsisten, tidak kullu, artinya nggak semua kok, sudah dibatasi hal yang baru hanya untuk urusan agama kok. Tapi ketika hadis diteruskan wa kullu bid'atin kok kemudian dimahami ya semuanya, ini yang kacau. Terjadi inkonsistensi. Harusnya konsisten. Nah, kalau konsisten malah dari awal semuanya, artinya tidak ada pembatasan, malah manusia semuanya di neraka. Oke, kalau memahami hadis secara letterlock, lafdhiyah. Jadi intinya ya kullu di sini dengan pembatasan. Kalau yang di depan sudah dibatasi kullu muhdatsatin diniyatin, kira-kira gitulah, adalah bid'ah, maka harusnya diteruskan yang konsisten saja wa kullu bid'atin sayyi'atin atau madhmumatin dhalalah. Harusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Setiap bid'ah yang tercela ialah dhalalah. Berarti bid'ah yang baik yang nggak dhalalah. Monggo ya konsisten saja, yang di depan sudah membatasi agama kok ketika kullu bid'atin kok kemudian balik lagi letterlock. Harusnya konsisten juga, ada pembatasan, ada tafsir, ada ya semacam takwil lah, interpretasi hadis. Jadi interpretasinya gimana? Wa kullu bid'atin madhmumatin dhalalatun. Setiap bid'ah yang tercela, yang jelek ialah sesat. Berarti bukan semuanya. Bid'ah yang baik, yang tidak dhalalah, tidak di neraka. Nah, itu kemarin saya cerita, sahabat Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Lalu ada yang mengatakan, oh itu kan bid'ah secara lughatan, secara bahasa, bukan syara'an. Loh, berarti ini dia sudah melakukan tafsir. Nah, kalau konsisten kullu ya semuanya, mau yang bid'ah lafdhiyah, mau yang bid'ah syariah, semua kalau konsisten. Jadi orang yang mengatakan kullu itu semua, dia nggak konsisten. Karena di depan dia sudah membatasi muhdatsah itu untuk urusan agama. Tapi ketika bid'ah kok mengatakan balik ke seluruhnya. Seharusnya dibatasi, diberikan interpretasi wa kullu bid'atin sayyi'atin atau bid'atin madhmumatin dhalalatun. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ini di kitab Al-Wafi.
Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi dua, al-bid'ah al-mazmumah wal bid'ah al-mahmudah. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Apa patokannya ini? Terakhir saja saya baca, wa min huna qala Syafi'i rahimahullahu taala ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwa al-bid'atu dhallatu. Wa ma uhditha min al-khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa huwa al-bid'atul mahmudatu. Ma uhditha, apa-apa yang dibuat baru. Wa khalafa kitaban, tetapi bertentangan dengan kitab, dengan Al-Qur'an. Aw sunnatan, atau menyimpang dari hadis, aw ijma'an, atau menyimpang atau bertentangan dengan ijma', atau asar itu adalah dari sahabat, termasuk dari tabi'in, asar sahabat dan tabi'in, fahuwa al-bid'atu dhallah, itulah bid'ah yang sesat. Tetapi wa ma uhditsa minal khair, hal yang baik, yang baru, wa lam yukhalif syai'an min dzalika, dan tidak bertentangan dengan semua itu, dengan Quran tidak bertentangan, dengan hadis, dengan ijma', dengan asar tidak bertentangan, fahuwa al-bid'atul mahmudatu, maka itulah bid'ah yang terpuji. Dengan demikian, seharusnya bisa menangkap ngendikanipun Imam Syafi'i, tidak kemudian mana itu hadis yang mengatakan bid'ah bagi dua. Nah, itu balik lagi pemahamannya letterlek. Memahami hadis jangan letterlek, tapi dengan interpretasi. Sekali lagi, kullu bid'atin yang dolalah ialah kullu bid'atin mazmumatin. Kullu bid'atin sayyi'atin, itulah yang dolalah. Inilah pentingnya kita tidak tadi letterlek memahami hadis, dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, dengan tadi yang saya ceritakan di Sahih Bukhari, bagaimana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sehingga lalu banyak hal yang baru yang kemudian itu tidak sesat. Tidak hanya terhadap hadis loh, kata-kata kullu yang dalam Al-Quran sekalipun itu dalam tafsir pun juga tidak bermakna mutlak kullu. Ini contoh, saya beri contoh dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran, begini. Nah, ini surat Al-Kahfi ayat 7-9. Monggo, ini kalau saya saya fotokan ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada kata-kata kulla safinatin ghasba. Ini kulla seluruh. Kalau terjemahan, memang terjemahannya adapun perahu atau kapal yang itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka itu bekerja di laut. Saya Nabi Khidir, ini kan cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wasallam, an-aibah, saya ingin untuk bisa merusak atau menenggelamkan atau menyembunyikan. Kenapa? Wa kana wara'ahum, di belakang mereka itu malikun, ada raja, ya'khudhu, yang mengambil ghusbah secara paksa, merampas kulla safinatin, seluruh perahu. Kulla safinatin, seluruh perahu, seluruh kapal. Itu bunyi ayatnya. Tapi dalam berbagai tafsir, ini yang saya fotokan tafsir Ibnu Katsir, diberi tafsiran ya'khudhu kulla safinatin sholihatin, pakai tafsir, pakai pembatasan. Mengambil semua perahu yang sholihah, yang layak, yang patut, jayidah, yang bagus. Lalu perahu layak apa dirampas. Ya, jadi jangan mudah memahami, wah ini ada kulla nih. Ya, kembali ke bawah, jangan letterlek. Wah ini ayatnya kulla safinah. Berarti perompak itu merampok seluruh perahu. Buah apa? Ada isinya, enggak, kabeh dirampas. Ya enggak, ini kita pentingnya tafsir. Sekali lagi, kullu ditafsirkan dengan pembatasan. Batasannya apa? Kulla safinatin sholihatin. Kalau enggak salah di kitab Tafsir Munir, Maruf Labid, itu kulla safinatin faminatin, yang berharga. Saya tadi ngecek juga di tafsir At-Tabari sama sholihatin juga, jayidah. Ya, jadi ini kulla berarti ada pembatasan, ada tafsirnya, ayatnya maliku ya'khudhu kulla safinah, tapi tafsirnya kulla safinatin sholihatin. Yang jelek, yang sayyi'atin atau yang ghairi faminah, ya tidak dirampas. Inilah pentingnya tafsir. Jadi jangan memahami hadis secara letterlek. Wah, pokoknya ya kullu ya semua.
Enggak. Jangan hadis, Quran aja ditafsirkan kok. Kullaya safinah yang dibatasi seluruh perahu yang layak. Kulla safinatin sholihatin yang bagus, yang faminah, yang berharga. Yang jelek, yang enggak. Nah, berarti bid'ah yang sesat ialah bid'ah yang jelek, bid'ah yang baik, yang enggak sesat. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Masa kita merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i? Wah, pokoknya semua ya semua. Ya ngaji lah gitu ya. Ini kita sudah ngaji berbagai kitab kan gitu. Sudah saya tunjukkan kitab-kitabnya. Di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah, moga Pak dibuka ya, Mbak ya. Ini masih di halaman 22. Faidah ya, faidah. Ini saya fotokan ya sedikit. Faidatun. Qasama Ibnu Salam, Izzuddin Ibnu Abdissalam membagi al-hawadits, hal yang baru. Ini faidah ya. Faidatun qasama Ibnu Abdissalami al-hawaditha ilal ahkamil khamsati. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi dua kelompok, dua macam, Imam Ibnu Abdissalam membagi bid'ah atau yang baru al-hawadits itu hukumnya ada 5, tidak hanya 2, malah berapa? 5. Faqala, beliau mengatakan al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang belum dikenal, belum dilakukan pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya ada 5. 1, wajibatun, malah hukumnya wajib. Tidak hanya bid'ah yang baik, bid'ah yang wajib. Kata'allumin nahwi, belajar ilmu nahwu itu wajib, walaupun wajib kifayah. Nanti kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu wajib kifayah. Belajar nahwu, sharaf, balaghah itu wajib kifayah. Zaman Rasul belum ada ilmu nahwu. Al-jumlatul lati tufidu apa? Itu di dalam mana ya? Dalam nahwu wadih, al-jumlatul lati tufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan yusamma aidan kalaman. Zaman Nabi mana ada itu rumus atau teori, aturan, kaidah, semua susunan yang memberikan faedah yang sempurna adalah namanya jumlah mufidah atau kalam. Enggak ada zaman Nabi. Oh, banyak sekali ilmu tajwid, nun mati ketemu fa namanya ikhfa. Nun mati ketemu ba namanya iklab, nun mati ketemu mim namanya idgham bi gunnah, nun mati ketemu ha idhar. Belum ada tuh hukum tajwid itu. Ya di Alfiyah, ini kalamuna lafdzun mufidun kastaqim, itu kan? Lafdzun mufidun dan seterusnya. Itu namanya ilmu nahwu. Fardu kifayah. Bid'ah zaman Nabi belum ada. Nabi enggak ngajarkan, itu banyak sekali ilmu-ilmu baru. Ya, di sini dikatakan itu wajib, walaupun wajib kifayah. Gharibul kitab wa sunnah, kajian yang sulit kitab dan ya ulumul Quran, ulumul hadis wa nahwihima mimma yatawaqqafu fahmu syariah alaihi, yang kemudian pemahaman syara itu bergantung pada perangkat ilmu itu. Kalau mau memahami Quran, hadis, maka harus punya perangkat ilmu yang bermacam-macam. Ada ilmu bahasa, nahwu, sharaf, balaghah, kemudian ada juga ilmu Al-Quran, ya ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, macam-macam ilmu. Itu fardu kifayah. Itu satu. Yang kedua, muharramatun. Nah, ini bid'ah yang haram. Kamadhabil qadariyah wal jabariyah wal mujassimah, ini karena Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan mereka ini haram gitu. Jadi ada aliran-aliran baru yang zaman Nabi belum ada. Ini yang itu menyimpang, itu hukumnya haram. Yang ketiga, mandhubatun sunnah. Ka'ihdatsir ribati wal madarisi, membuat asrama, membuat madrasah, pondok-pondok pesantren. Wabina'il qanatiri, membangun jembatan atau bangunan-bangunan baru tinggi yang zaman Nabi belum ada. Wa kulli ihsanin lam yuhad fil asril awali, dari berbagai kebaikan yang belum dikenal pada zaman Nabi, itu hukumnya sunnah. Sekarang ada model sekolah mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3, S-dungdung, S3 pun pol. Zaman Nabi mana ada? Semua bid'ah itu, tapi bid'ah yang sunnah. Bentuk-bentuknya itu lah sunnah. Kalau boleh ilmunya wajib, tapi bentuk-bentuk dengan lembaga-lembaga begitu, itu sunnah mandubah, pondok pesantren, mandubah. Yang keempat, makruh ya, makruh. Kazahrafatil masjid, menghias masjid sampai pakai emas, itu kubah emas itu hukumnya makruh itu ya. Menghias masjid yang sampai mungkin berlebihan, tazwikil mushaf dihias demikian rupa. Itu yang keempat, makruh. Terakhir, yang kelima, mubahah, hukumnya mubah. Kal musafahah akibat sholat subuh wal asri, salaman setelah sholat subuh dan asar. Di sini dikatakan itu mubah saja lah. Kalau kita malah nggak hanya asar dan subuh ya, setiap waktu habis sholat salaman.
dulu ya ketika masih normal ya. Sekarang karena belum normal ya, sementara kita tidak salaman. Itu contoh yang mubah. Enggak masalah, cuma salaman aja kok. Wah, itu bid'ah. Cuma salaman aja kok. Oh, habis salam terus nyanyi ya, entuk kok salaman kok ora entuk. Terus buka HP ya, entuk kok salaman kok ora entuk. Gitu. Gitu kadang-kadang itu over gitu loh ya, dengan berlebihan lah gitu ya, memahami secara sangat kaku berlebihannya. Oke. Habis salam ya sudah, mau apapun monggo, mau salaman ya bagus gitu. Ya, tadi itu dicontohkan apa namanya? Musafahah akibat sholat subuhi wal asri. Wa tawassu' fil ma'kal wal mashrab wal malbas. Kita ini kan dalam hal makan minum kan sekarang bermacam-macam kan. Ya, udah makanan namanya tidak hanya sate, tempe, ada burger, ada pizza, macam-macam. Ya, semoga itu mubah saja soal makanan saja kok. Makanan, minuman, ada jus macam-macam, ada es apa sih? Pokoknya warna-warna lagi macam. Monggo saja lah pakaian macam-macam modelnya dan sebagainya. Jadi itu semuanya dalam kategori mubah. Dengan demikian, mestinya kita tidak usahlah berpolemik, wah tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, pakai terbang rebana bid'ah. Wah, angel lek carane ngono guys. Kita sudah biasa di Indonesia sejak dulu itu sudah berlaku itu bid'ah yang baik itu, atau paling enggak ya kalaupun enggak wajib mubah, kalau enggak wajib mandubah minimal yang mubah, enggak masalah. Kadang-kadang itu sangat sempit pemahamannya. Kalau Qur'annya itu kan kasih zikir, uzkurullah zikron katsira, zikirlah itu yang banyak. Tapi kan enggak diatur mau zikirnya itu berapa hari, mau di mana, mau kapan, itu monggo saja. Kadang-kadang sangat kaku memahami. Jadi ketika itu nggak diatur ya monggo fleksibel saja. Urusan tahlilan 7 hari, 40 hari ini kan ya monggo saja, kalau mau lebih itu juga boleh, kurang juga boleh. Itu kan juga ya semacam manusia teknis saja lah untuk gampang mengingat, oh hitung dino, 40 dino, 100 itu monggo saja. Itu hanya teknis lah, kalau saya memahami itu hanya kemasan. Substansinya jelas kok, zikir, baca Quran, baca tahlil dan seterusnya. Cuma soal waktu itu monggo saja. Serah saja itu. Saya kira waktunya sudah habis. Demikian hadis nomor 5, intinya kita janganlah membuat bid'ah yang jelek, yang menyimpang dari syariat, karena itu dhalalah dan itu di neraka. Kita kalaupun ada bid'ah, ya tadi bid'ah yang baik, yang mahmudah, yang hasanah, baik yang hukumnya kemudian jadi wajib, entah itu wajib ain, entah wajib kifayah, ataupun sunnah, minimal mubah, nggak ada masalah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Selesai hadis nomor 5, insyaallah berarti sudah kita insyaallah yang akan datang kita teruskan ke hadis nomor 6. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.